Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan materi ilmu ukur tanah. Setelah sebelumnya kita bicara tentang poligon, maka kali ini kita lanjutkan dengan materi pengukuran jarak langsung. Jadi, apa itu jarak? Pengertian jarak dalam ilmu ukur tanah, jarak antara dua titik adalah jarak dalam bidang horizontal yang merupakan jarak terpendek antara dua titik tersebut. Jadi kita bicara yang paling pendek yang mana? Nah, pengukuran jarak sendiri terbagi dua, bisa pengukuran jarak langsung, bisa pengukuran jarak tidak langsung. Dimana kalau pengukuran jarak tidak langsung, bisa pengukuran optis, bisa elektrooptis, bisa pengukuran elektronik. Optis contohnya apa? Pengukuran menggunakan teropong. Elektrooptis menggunakan total station. Elektronik contohnya menggunakan GPS. Itu tidak langsung. Maksudnya tidak langsung gimana? Tidak langsung ya karena kita nggak melihat langsung jaraknya. Kalau pakai meteran kan kita lihat langsung jaraknya. Nah, tak langsung ini bisa optis, elektrooptis, atau elektronik ini bisa sistem stadia, bisa sistem tangensial, bisa sistem substandard, bisa sistem bayangan rangkap, tergantung alat yang digunakan untuk pengukuran jarak tak langsung. Nah, peralatan sendiri kalau pengukuran langsung biasa maka ya umum yang kita gunakan bisa pita ukur atau meteran yang bisa dari baja, dari fiberglass, bisa dari plastik. Kemudian bisa pegas ukur yang terbuat dari plat atau pipa yang dilengkapi dengan pegas, pengukur ketegangan. Bisa rantai ukur yang terbuat dari baja atau kayu ukur. Nah, kayu ukur ya contohnya penggaris kayu dan lain-lain kan bisa. Tergantung apa yang kita punyai. Nah, ini contohnya. Bisa meteran biasa, kain, unting-unting, dan lain-lain. Nah, ini juga. Ini pegas ukur tadi, ini kayu, ini kilometer juga sama, dan lain-lain. Nah, dalam hal pengukuran jarak langsung karena terbatas, maka panjang yang bisa diukur antara 20 meter sampai 50 meter. 50 meter itu satu meteran gulung itu sudah full sekali 50 meter. Kecuali ada juga yang 100 lah, oke. Nah, kecuali kalau kayu kan kalau bak ukur contohnya kayu bak ukur itu cuma 3 sampai 5 meter. Lebar meteran sendiri antara 1 sampai 2 cm biasanya. Kalau untuk yang meteran baja tebalnya 0,1 sampai 0,2 mili. Biasanya satuannya bisa ya meter, bisa in. Jadi biasa kan ya kalau nggak atas bawah depan belakang. Meter in itu biasa satuannya kan di situ. Nah, untuk pengukuran langsung selain menggunakan meteran maka perlu alat bantu dulu yaitu yalon, ada bisa pen ukur, perlu benang dan unting-unting untuk menentukan vertikalitasnya dulu. Bisa clinometer atau apnea level untuk mengukur kemiringannya, jepitan penariknya supaya betul-betul kencang, bisa juga menggunakan pegas atau menggunakan prisma penyiku di sini. Ini alat-alat bantu yang biasa digunakan tergantung alat ukur yang kita gunakan di situ. Nah, kemudian pelurusan. Pelurusan dilakukan jika pengukuran tidak dapat dilakukan dengan sekali membentangkan pita ukur karena jarak yang diukur melebihi panjang pita ukur dan atau permukaan tanah tidak mendatar. Sehingga harus kita bagi-bagi, sehingga jarak tersebut perlu dipenggal agar setiap penggalan dapat melakukan pengukuran jarak dengan sekali membentangkan pita ukur dan pita ukur dapat ditarik hingga mendatar. Nah, kalau ada yang nyambung-nyambung ini, makanya kita perlu alat-alat ini supaya betul-betul dia 0 derajat. Rata kan 0 derajat. Kalau ada selisihnya nanti ya selisih 1 derajat aja, panjangnya akan beda itunya. Nah, itu di situ. Pelaksanaannya sendiri biasanya minimal dilakukan 2 orang, ujung-ujung pegangnya, menggunakan pita ukur dan pen ukur. Kalau menggunakan pita ukur dan pen ukur, maka panjang pita ukur dibaca orang kedua, data dicatat. Nah, tapi kalau untuk medannya miring, biasa dilakukan pelurusan dan dipotong-potong dulu. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka dilakukan pengukuran pergi dan pulang dibandingkan. Jadi sekali ke kiri, sekali ke kanan. A, B, B, A, dilihat. Kalau pas persis sama, artinya betul. Tapi kalau nggak sama, ya bisa kita ambil rata-ratanya. Rasio ketelitian pengukuran jarak adalah selisih pergi dan pulang dibagi dengan jarak rata-rata. Jadi berapa selisihnya dibagi jarak rata-rata itu rasionya. Ketelitiannya antara 1:500 sampai 1:300. Cara pencatatan data ukuran jarak langsung sendiri, agar data ukuran jarak yang lebih banyak tidak membingungkan dan menjadi lebih sistematik,
maka dicatat dalam formulir ukur atau buku ukur dan disertakan sket pengukuran. Jadi digambar jalannya yang diukur itu supaya nggak lupa. Oh ini A, ini B, segmen A, segmen B di sini, ini ada patokannya apa dan lain-lain, itu digambar di bawahnya. Kemudian bikin kolom-kolom supaya nggak rancu. Arah pengukurannya juga dibuat serta set dan cara penulisan data dengan aturan yang baku atau seragam. Nah ini contohnya. Kalau sekali bentang langsung 38,455 meter itu bisa sekali tarik meteran. Tapi kalau panjang-panjang ya dibagi. Jadi dari A ke B tadi kita bagi menjadi pertama 17 meter, kemudian 38 meter. A ke T3 itu 54 meter, A ke B itu 86 meter. Tapi kita bagi T1, T2, T3 untuk mempermudah pelaksanaan. Atau seperti ini. Jadi A ke T1 ke C dulu, baru ke T2 ke B. Jadi yang totalnya adalah A sampai B itu 78,354 meter, kita bagi-bagi menjadi beberapa segmen atau beberapa penggalan. Jadi A T1, T1C, CT2, T2B. Dengan A T1 17,356, T1C 38,120, CT2-nya 20,554, dan T2B 40,234. Inilah perlunya pelurusan di sini supaya ini betul-betul nyambung dan dia flat ya. Kalau enggak, kalau ada selisih turun naik akan beda panjangnya nanti. Kemudian membuat arah objek tegak lurus sebuah garis. Kalau di lapangan akan dibuat sebuah garis melalui suatu objek atau garis tegak lurus, maka dapat dikerjakan dengan perbandingan sisi segitiga siku-siku atau pakai Pitagoras 345. Bisa menggunakan titik tali busur atau dengan bantuan prisma. Biasanya sih yang paling simpel ya kita gunakan ya sisi segitiga siku-siku 345, kita sikukan kan bisa itunya. Nah, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, pertama, pita ukur tidak betul-betul mendatar, miring, satu tinggi sebelah pegangnya. Kemudian unting-unting tidak vertikal, bisa goyang. Pelurusan yang kurang sempurna karena saking kebanyakannya segmen tadi bisa nggak nyambung jadinya. Kemudian panjang pita ukur tidak standar. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang kalau kita jejer beberapa meteran itu bisa beda loh, sama-sama 1 meter tapi ternyata lain. Itu harus hati-hati. Kemudian kesalahan dalam menghitung jumlahnya, jumlah bentangan. Jadi ada segmen yang ketinggalan waktu di jumlah bisa juga. Atau salah baca. Nah, saking ngantuknya 55 kebaca 50 kan bisa. Nah itu hati-hati di situ. Ini kalau jarak langsung. Sekarang kalau jarak optis, pengukuran jarak optis dapat dilakukan karena pada teropong yang terdapat pada teodolit, kemudian di waterpass atau di plantable, itu dilengkapi dengan garis bidik, benang silang, dan benang stadia yang diasir pada diafragma. Di mana garis bidik adalah garis hayal yang menghubungkan titik silang benang dengan sumbu optis lensa objektif teropong. Nah ini jarak mendatarnya D sama dengan A kali S kali cos kuadrat H. A-nya apa? A besar itu ini, tinggi, kemudian S-nya adalah jarak, cos kuadrat H ini adalah cos kuadrat dari sudut H di sini. Kemudian naik atau turunnya sendiri, beda tingginya adalah T plus minus V min BT di sini. Di mana A adalah konstanta pengalih teropong, S adalah selisih benang atas tambah benang bawah, H adalah bacaan sudut miring, dan T tinggi alat ukur. Ini akan lebih jelas kita bicara nanti waktu kita bicara waterpass dan bicara teodolit. Oke, sekian materi pengukuran jarak langsung dan tidak langsung dan jarak optis. Nanti lebih jelasnya untuk jarak optis akan kita bicara waktu materi waterpass dan materi teodolit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.